Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang segmentasi, penetapan target, dan positioning di pasar internasional. Anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Nazar Muhammad Fadullah, lalu ada Rifki Saiful Ardiansyah, Kristanti Veronica, dan Anastasia Agnes Priscilia. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di slide pertama ada definisi dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Dalam artian lain, segmentasi pasar ialah pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya ini bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Hal ini juga berlaku di pasar internasional. Selanjutnya itu ada syarat segmentasi yang efektif. Ada beberapa syarat segmentasi agar menjadi lebih efektif. Yang pertamanya itu adalah dapat diukur atau measurable. Di sini ukuran, daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Maksudnya itu bahwa dalam segmentasi pasar ini haruslah dapat diukur. Diukur di sini baik dalam besarnya ataupun luasnya. Besar atau luasnya ini diartikan sebagai seberapa banyak sih pelanggan atau konsumen yang bisa dijangkau dalam segmen tersebut. Yang kedua itu ada dapat dijangkau atau aksesibel. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Maksudnya itu bahwa segmen ini harus mudah dijangkau oleh pelanggan dalam segmen tersebut. Dapat dijangkau baik melalui kegiatan promosi dan kegiatan distribusinya. Dalam kegiatan distribusi itu haruslah memiliki kualitas distribusi yang baik. Misalnya itu dalam kondisi jalan, fasilitas penyimpanannya, dan lain-lainnya harus dalam kondisi baik. Dan untuk infrastruktur medianya ini harus biasanya untuk promosi menggunakan internet. Selanjutnya yang ketiga itu cukup besar atau substansial. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Maksudnya ini jadi segmen yang ditarget ini haruslah cukup besar untuk layak dicoba digunakan. Artinya, apakah segmen yang akan digunakan itu dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan ketika kelompok pasar atau segmen tersebut dilayani atau digunakan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang keempat itu adalah differentiable atau dapat dibedakan. Differentiable berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Maksudnya bahwa seperti diketahui pasar yang ideal itu di sisi internal haruslah homogen atau semua pelanggan di dalam segmen tersebut memiliki preferensi dan karakteristik yang sama. Tetapi secara eksternal itu adalah heterogen. Jadi perbedaan ini harus bisa dijelaskan dengan jelas. Ya misalkan perusahaan menjual barang atau tas untuk perempuan, maka sudah jelas bahwa itu ditargetkan untuk yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya yaitu dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti atau actionable. Jadi segmen tersebut ini harus mudah dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan juga ini memiliki nilai praktis dan harus menyediakan informasi pendukung untuk metode penjualan. Dan hasil ini haruslah mudah diukur untuk bisa dievaluasi apakah segmen tersebut layak untuk digunakan. Selanjutnya yaitu manfaat dari adanya segmentasi pasar ini. Yang pertama itu pasar akan lebih mudah dibedakan. Sangat sulit ini bagi perusahaan untuk terus-menerus mengikuti selera konsumen yang selalu berkembang di keadaan pasar yang heterogen. Oleh karenanya perusahaan cenderung mencari kelompok konsumen yang sifatnya homogen agar lebih mudah untuk memahami selera konsumen
dan agar produk yang dihasilkan perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga produk yang dibuat pun dapat diterima baik oleh konsumen. Selanjutnya yang kedua, yaitu pelayanan akan menjadi lebih baik. Ada 4 hal penting yang diinginkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kualitas, harga, layanan, dan ketepatan waktu. Namun, dari keempat hal penting itu, pelayanan merupakan hal yang paling dominan, sedang harga dan kualitas seringkali menjadi nomor 2 dibandingkan pelayanan. Oleh karena itu, segmentasi pasar haruslah dilakukan agar bisa memberikan pelayanan yang mengarah tepat kepada pasarnya. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran akan lebih terarah. Dengan melayani pasar yang sifatnya homogen, maka dalam merencanakan strategi pemasaran, penyusunan bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosinya akan menjadi lebih terarah dan lebih tajam. Selanjutnya, menemukan peluang baru. Jadi perusahaan yang memiliki pemahaman atas segmen pasarnya tentunya akan sampai pada titik di mana ia akan menemukan peluang, meski peluang yang ditemukan mungkin tidak terlalu besar. Yang kelima yaitu faktor penentu desain. Dengan adanya pemahaman terhadap kebutuhan segmen pasar, maka pemasar dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut dan desain yang dibuat pun akan lebih responsif terhadap kebutuhan pasarnya. Yang keenam itu strategi komunikasi akan lebih efektif. Komunikasi bisa menjadi efektif apabila komunikator tahu persis siapa komunikan yang diajak berkomunikasi olehnya, apa kesukaan, kebiasaan, latar belakang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perusahaan sebagai komunikator akan berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda dan melalui media yang berbeda pula yang disesuaikan dengan segmen pasar yang ditargetkannya. Yang ketujuh, melihat kompetitor dengan segmen yang sama. Jadi dengan mengetahui siapa yang menjadi segmen bagi sebuah perusahaan, tentunya perusahaan akan melihat apabila ada perusahaan lain atau kompetitor yang menawarkan produk atau jasa yang sama dan juga menargetkan pasar yang sama dengan yang ditargetkannya. Dan kegiatan apa saja yang dilakukan perusahaan-perusahaan kompetitor itu untuk merebut perhatian pasar dalam usaha memenuhi segmen pasar tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi target dan rencana bisnis. Setelah mengetahui siapa dan bagaimana karakteristik segmen pasar yang ditarget, maka perusahaan bisa melakukan evaluasi atas efektif tidaknya kegiatan pemasaran yang sudah dilakukan selama periode tertentu. Apakah sudah sesuai dengan karakteristik pasar yang ditargetnya, dan juga perusahaan bisa mempelajari apa yang kurang dari strategi yang sudah berjalan tersebut untuk dibuat perencanaan bisnis selanjutnya ke depan. Selanjutnya ada pendekatan segmentasi pasar. Jadi pendekatan segmentasi pasar pada dasarnya adalah teknik pendekatan yang berpusat pada pelanggan yang memiliki kecocokan dengan produk dan penawaran yang sesuai dengan keinginan atau masalah konsumen. Ada beberapa pendekatan dari segmentasi pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Saiful Ardiansyah. Ya, di sini saya akan menjelaskan pendekatan segmentasi pasar. Di sini ada yang pertama itu pendekatan geografis, berfokus pada pengelompokan calon pelanggan dari sisi geografis seperti itu negara, kabupaten atau kota, dan wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya itu ada pendekatan demografis, mengelompokkan calon pelanggan pada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, hingga tingkat kesejahteraan. Lalu ada pendekatan sosio-kultural, membuat variabel sosial dan variabel budaya seperti nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, hingga sikap seseorang menjadi satu. Selanjutnya ada pendekatan psikografis, mengelompokkan calon pelanggan berdasarkan karakteristik personalnya. Psikografis bisa berdasarkan kepribadian, sikap, nilai-nilai, citra diri, minat, pendapat, hingga gaya hidup. Selanjutnya ada pendekatan benefit, pendekatan manfaat yang secara spesifik dibutuhkan oleh calon pelanggan atas sebuah produk tertentu, seperti makanan, minuman, pakaian, elektronik, mobil, dan lain-lain. Ya, selanjutnya itu variabel-variabel
segmentasi pasar internasional. Yang pertama itu ada lokasi geografis. Jadi segmen ini membagi pasar dengan melihat letak geografinya. Seperti tadi itu misalnya itu sesuai negara, kota atau kabupaten, ada juga provinsi dan lain-lain. Selanjutnya itu dilihat dari faktor ekonomi. Jadi misalkan sebagai perusahaan atau pebisnis, kita harus tahu produk yang akan kita tawarkan itu ditujukan untuk siapa, dengan melihat perekonomian dari negara yang dituju. Contohnya itu misalkan kita itu memiliki perusahaan yang memproduksi mobil sport. Nah, lalu kita itu ingin memasarkan produk kita itu di pasar internasional, di pasar global. Maka kita itu harus tahu segmentasi yang cocok untuk produk kita tersebut. Misalkan negara yang perekonomiannya itu sudah bagus, jangan dipasarkan di negara dengan perekonomian yang masih kurang atau buruk, karena produk seperti mobil sport itu tidak cocok. Selanjutnya itu kaitannya dengan faktor politik dan hukum. Jadi kita itu harus tahu politik dan hukum yang dijalankan oleh negara yang akan kita tuju itu sebagai target pasarnya. Selanjutnya itu dalam faktor budaya. Jadi faktor budaya itu sangat berpengaruh dalam memasarkan suatu produk. Jadi faktor budaya bisa memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Misalkan bajak subbudaya membentuk segmen pasar penting dan pemasar seringkali merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya itu ada penetapan target pasar internasional. Di sini ada merupakan suatu proses atau tindakan yang mengevaluasi dan membandingkan kelompok pasar global yang diidentifikasi untuk kemudian dipilih berdasarkan potensi tertinggi. Selanjutnya berusaha mengembangkan pasar-pasar negara potensial dan memilih sejumlah negara atau segmen pasar yang dikehendaki. Selanjutnya itu ada kriteria penetapan target segmentasi pasar. Nah, yang pertama itu ada ukuran segmen pasar dan potensi pertumbuhan. Nah, dalam ukuran segmen itu memperhatikan ukuran segmen yang akan dituju untuk memutuskan apakah segmen tersebut cukup menjanjikan untuk dilanjutkan atau tidak. Kaitannya dengan pertumbuhan segmen itu dalam memperhatikan pertumbuhan segmen yang akan dituju untuk melihat kemungkinan bisnis akan berkembang di masa yang akan datang. Walaupun ukuran segmen saat ini cenderung kecil, tidak menutup kemungkinan segmen tersebut akan berkembang menjadi besar di masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada kemampuan berkompetensi atau bersaing. Perusahaan dapat atau harus bisa menargetkan berdasarkan pada keunggulan kompetitif. Nah, di mana keunggulan kompetitif ini adalah perusahaan mempunyai sumber daya dan kemampuan yang cukup untuk menguasai dan bersaing pada segmentasi pasar yang dipilih, sehingga dapat memberikan value bagi konsumennya. Yang terakhir itu ada kesesuaian dan kelayakan untuk dimasuki. Perusahaan memilih beberapa segmen masing-masing dilihat daya tariknya dan kesesuaian dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keputusan pasar produk. Jadi, keputusan pasar produk merupakan vokal poin dari strategi pemasaran karena petargetan pasar sebagai dasar untuk penetapan tujuan dan pengembangan strategi penempatan, menurut Cravens 2007. Peninjauan ulang penawaran-penawaran produk yang aktual maupun potensial dalam hal kesesuaian mereka untuk pasar negara atau segmen dengan menggunakan misalnya grade pasar produk, yaitu cara agar bisnis dapat tumbuh dan membantu orang berpikir tentang resiko yang terkait dengan setiap opsi. Selanjutnya, strategi target pasar internasional. Yang pertama, standardized global marketing. Menciptakan bauran pemasaran yang sama bagi pasar luas yang terdiri dari pembeli potensial ke arah distribusi ekstensif dengan tujuan menciptakan pertambahan volume penjualan dengan biaya produksi yang lebih kecil, sehingga keuntungannya dapat diraih lebih besar. Contohnya, perusahaan Coca-Cola yang menawarkan produk minuman dengan berbagai brand untuk mencapai kesuksesan global. Yang kedua, concentrated global marketing. Menciptakan bauran pemasaran untuk meraih satu segmen di pasar global sehingga target pasar lebih fokus. Hal ini melayani segmen yang didefinisikan secara sempit dan berusaha untuk kedalaman global. Seperti contoh, mobil BMW membawa harga eksklusif sedemikian rupa sehingga hanya konsumen kaya yang mampu membelinya. Yang ketiga, differentiated global marketing.
dua atau lebih segmen pasar yang berbeda dengan menawarkan bauran pemasaran yang berbeda atau unik, atau pemasaran multisegmen. Contohnya, perusahaan Unilever menawarkan bermacam produk seperti shampoo, body lotion, dan lain-lain dari berbagai brand. Tujuan strategi ini membantu perusahaan untuk mencapai cakupan pasar yang lebih luas. Selanjutnya adalah positioning. Positioning adalah proses di mana informasi tentang produk dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga objek tersebut dirasakan oleh konsumen sebagai pembeda dalam persaingan untuk menempati ruang tertentu di pasar. Kemudian strategi positioning. Yang pertama, product attributes. Atribut produk adalah ciri atau karakteristik yang membedakan satu produk dari yang lain. Strategi ini pada dasarnya berfokus pada karakteristik produk atau manfaat pelanggan. Contoh, dalam kasus pasar pasta gigi, sebagian besar pasta gigi menegaskan kesegaran dan pejuang rongga sebagai karakteristik produk. Yang kedua, competitors. Strategi ini digunakan untuk menentukan positioning dengan membandingkan produk perusahaan dengan perusahaan yang lain. Perusahaan dapat menggunakan strategi penentuan posisi yang sama seperti yang digunakan oleh pesaing atau menggunakan strategi baru dengan mengambil strategi pesaing sebagai dasar. Contoh, Colgate ketika memasuki pasar berfokus pada perlindungan keluarga. Tetapi ketika Pepsodent masuk ke pasar dengan fokus pada perlindungan 24 jam dan pada dasarnya untuk anak-anak. Colgate mengubah fokusnya dari perlindungan keluarga menjadi perlindungan gigi anak yang merupakan strategi penentuan posisi yang diadopsi karena pesaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anastasia Agnes Priscilia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi positioning, use, or application. Strategi ini melibatkan pembuatan serangkaian penggunaan yang mengesankan untuk suatu produk. Strategi use or application memerlukan identifikasi target pasar yang akan membeli produk dan kemudian mencatat bagaimana produk tersebut digunakan di negara lain. Contohnya itu kayak bleach. Bleach itu dapat digunakan sebagai produk pembersih untuk pakaian di satu negara. Terus di negara yang lainnya dia digunakan sebagai pembunuh kuman. Jadi dia di sini diaplikasikan itu berbeda di di setiap negara itu berbeda. Selanjutnya itu ada price quality relationships. Strategi ini mengandalkan persepsi pembeli yang menganggap bahwa barang yang mahal pasti berkualitas, sedangkan barang yang murah dianggap kurang berkualitas. Semakin mahal harganya, semakin berkualitas. Di sini diambil contoh ketika membeli celana jeans, dia menemukan celana jeans dengan harga yang berbeda di toko. Yang satu itu celana jeansnya itu dimulai dari harga yang 100.000 sampai 300.000. Kemudian dari harga tersebut dia menganggap bahwa harga celana jeans yang 300.000 itu lebih berkualitas daripada yang 100.000. Contohnya itu kita bisa juga lihat di pasar swalayan kayak sayur. Kan ada sayur biasa dan sayur organik. Biasanya kita lihat sayur organik itu harganya lebih mahal daripada harga biasa. Dan kelihatan juga kalau kualitasnya itu lebih bagus daripada sayur yang biasa. Kayak gitu contohnya. Jadi positioning ini lebih memposisikan produknya pada kualitas. Selanjutnya ada product user. Strategi ini membedakan suatu merek atau produk dengan secara jelas menentukan siapa yang mungkin menggunakannya. Contohnya itu kayak Johnson & Johnson. Mengatur ulang samponya dari yang digunakan untuk bayi menjadi digunakan oleh orang-orang yang sering mencuci rambut. Alasannya, karena orang-orang yang sering mencuci rambut membutuhkan sampo yang ringan. Kan kita tahu kalau Johnson & Johnson itu dipakai buat bayi, jadi samponya itu ringan sehingga cocok buat orang yang sering mencuci rambut. Selanjutnya ada product class. Adalah positioning dengan dasar bahwa produk tersebut memiliki kelas tertentu atau produk tersebut berada di kelas tertentu. Contohnya itu kayak Kopiko. Kopiko itu adalah kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi. Jadi dia diklasifikasikan dalam kopi, tapi bentuknya permen, bukan permen rasa kopi. Ada juga contoh lainnya itu Energen. Energen itu adalah sarapan sereal dalam bentuk minuman. Jadi dia kan biasanya kan sarapan itu makanan. Nah ini tuh serealnya itu diklasifikasikan dalam bentuk minuman. Kemudian ada culture symbol. Culture symbol. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan simbol budaya yang mengakar untuk membedakan merek perusahaan dengan merek pesaing. Mengarah pada warisan budaya atau tradisi perusahaan atau negara asalnya.
Contohnya itu kayak Mustika Ratu diposisikan sebagai produk yang mewarisi budaya keraton di Jawa. Kita tahu kayak merek Mustika Ratu ini kelihatan banget kayak kelihatan banget dia tuh mengangkat budaya dari keraton Jawa, dari mereknya, dari logonya juga kayak gitu.